Halo semuanya, perkenalkan saya Zara Lidini Hanifa dari kelas Niaga C. Kali ini saya akan melakukan analisa bisnis dari Nestle. Nestle merupakan perusahaan asal Swiss yang didirikan pada tahun 1866. Nestle adalah salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang fast-moving consumer goods dan sudah beroperasi selama 150 tahun di 189 negara di seluruh dunia. Semenjak pandemi COVID-19, hampir seluruh perusahaan di seluruh dunia terkena dampak negatif, begitu pula dengan Nestle. Dampaknya adalah penjualan Nestle turun 3%, laba bersih turun 8,9%. Kali ini saya akan menganalisis perusahaan menggunakan Pestel Analysis. Yang pertama adalah faktor politik, changing government regulation. Seperti yang kita ketahui bahwa Nestle merupakan multinational company yang terdapat di 189 negara. Perbedaan peraturan dan lingkungan politik di setiap negara akan mempengaruhi peraturan yang dibuat oleh Nestle, yang mana peraturan tersebut harus menyesuaikan dengan pemerintahan setempat. Lalu ada dampak terhadap relokasi fasilitas produksi. Nestle memutuskan untuk merelokasi tempat produksi wafer coklat Blue Ribbon dari York dan Newcastle ke Polandia, di mana perusahaan dapat dengan mudah merekrut tenaga kerja yang terampil. Akibatnya di Inggris akan berkurang lebih dari 300 lapangan pekerjaan. Lalu meningkatnya biaya penyediaan. Hal ini disebabkan karena adanya kelangkaan sumber daya yang menyebabkan harga bahan baku menjadi naik. Selanjutnya adalah faktor sosial, public attitude towards diet. Dalam beberapa tahun terakhir, minat umum dan gaya hidup masyarakat telah bergeser ke arah makanan yang lebih sehat. Hal tersebut membuat mereka lebih suka makanan dan minuman dengan konsentrasi gula dan lemak yang rendah. Nestle menyadari tantangan tren dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, Nestle berupaya untuk memformulasikan ulang produk dengan mengurangi jumlah garam, gula, dan lemak. Dengan begitu, Nestle akan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang membuat mereka masih menyukai dan membeli produk Nestle. Lalu, price of water. Sebagian besar produk Nestle membutuhkan air dan perusahaan membayar untuk menggunakan air di berbagai negara. Namun, harga yang dibayarkan perusahaan sangat rendah. Berita ini telah menarik perhatian banyak orang dan menjadi prihatin dengan tindakan perusahaan. Mereka mengatakan bahwa Nestle menghasilkan miliaran dolar dan membayar sangat sedikit sebagai imbalan. Itu sebabnya beberapa orang bahkan mulai memboikot produk Nestle. Faktor teknologi, Digital Industrial Revolution. Digitalisasi ini merupakan tantangan besar bagi perusahaan seperti Nestle. Misalnya Internet of Things yang akan membantu pelanggan untuk memeriksa dan memverifikasi kualitas makanan dan minuman. Social media marketing dan digital marketing mendefinisikan ulang seluruh konsep pemasaran, membuat Nestle mengadopsi metode komunikasi baru untuk memasarkan produknya. Research and Development. Nestle menghasilkan banyak sumber daya untuk penelitian dan pengembangan guna menemukan cara yang lebih efisien dalam menyiapkan produk yang berkualitas dan lebih sehat bagi pelanggan. Berkat teknologi dan digital marketing membuat Nestle mudah melakukan research and development. Lalu ada blockchain teknologi. Teknologi blockchain membantu perusahaan dan bisnis untuk memiliki kontrol dan akses penuh dari fasilitas produksi hingga pengiriman produk. Di faktor hukum, adanya sugar tax seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan hukum dan politik negara berkolaborasi dan berdampak pada perusahaan dan bisnis. Semakin banyak kandungan gula yang digunakan untuk memproduksi suatu produk, semakin banyak pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada environmental factors, yaitu less carbon waste. Hal ini membuat Nestle harus menemukan cara baru untuk membuat lebih sedikit karbon ke lingkungan. Yang kedua ada no plastic packaging, di mana Nestle mendaur ulang sekitar 6,6% botol setiap tahun, membuat Nestle memiliki catatan daur ulang yang lebih baik. Banyak LSM yang memuji dan mengapresiasi langkah-langkah perusahaan seperti nol deforestasi, jaringan rantai pasokan yang bersih, dan pemulihan iklim. Kesuksesan Nestle dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, saya akan menganalisis critical success factor dari Nestle. Yang pertama adalah geographic presence. Menurut data tahun 2018, Nestle memiliki 413 pabrik di 85 negara dan menawarkan pekerjaan kepada 323.000 karyawan. Di tahun 2016, Nestle juga menempati urutan ke-37 dalam pemberian kerja terbesar di seluruh dunia. Selain itu, dengan beroperasi di 189 negara, Nestle menghadirkan kehadiran geografis yang unik dan tidak tertandingi. Nestle memiliki 34 pusat research and development yang tersebar di seluruh dunia. Hal ini menjadikan Nestle sebagai jaringan R&D terbesar di industri makanan, dengan total 5.000 karyawan yang bekerja untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dengan terus mencari dan menawarkan produk yang disukai dan berkualitas tinggi.
Selanjutnya adalah diversified portfolio. Setiap hari, Nestle menjual lebih dari 1 miliar produk, dari ikon global hingga favorit lokal, menawarkan pilihan di setiap tahap kehidupan. Dengan lebih dari 10.000 produk, portofolio Nestle lebih luas daripada perusahaan F&B lainnya. Selanjutnya ada brand reputation. Persepsi unik tentang kesehatan dan kualitas yang diberikan Nestle kepada pelanggannya merupakan hal yang menopang keunggulan kompetitif. Nestle selalu berkomitmen untuk memberikan individu dan keluarganya kehidupan yang lebih sehat, meningkatkan lapangan pekerjaan di masyarakat, dan berusaha untuk tidak menimbulkan dampak lingkungan dalam operasi mereka. Adapun aktor yang terlibat dalam menyukseskan perusahaan Nestle. Mark Schneider, sebagai CEO dari Nestle, bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya keseluruhan proses bisnis di perusahaan. Franco Xavier, sebagai Chief Financial Officer, bertugas untuk mengurus urusan keuangan, alokasi, kontrol, dan pembagian. Steven Palzer, sebagai Chief Technology Officer, bertugas untuk mengupdate perkembangan teknologi lalu mengembangkan untuk digunakan perusahaan, menjadi koordinator pengelola dan pengembangan produk. Beatrice Guillaume-Grebis, sebagai Head of Human Resource and Business Service, bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan strategi HR sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Bernard Mooney, sebagai Head of Strategic Business Units and Marketing and Sales, bertanggung jawab untuk membuat, mengembangkan, mengkomunikasikan strategi perusahaan termasuk strategi pemasaran. Sanjay Bahadur, sebagai Head of Group Strategy and Business Development, memastikan bagaimana perusahaan dapat berkembang secara terus-menerus, baik dari segi bisnis, produk, relasi, konsumen, hingga kerjasama. Untuk mencapai kesuksesannya, Nestle sudah menerapkan dan mengkombinasikan strategi dari berbagai faktor dan didukung oleh aktor yang memang ahli pada bidang masing-masing. Nestle perlu terus memperbaharui strategi yang disesuaikan dengan keadaan di masa tersebut, agar Nestle dapat terus bertahan di masa mendatang. Sekian analisis bisnis dari Nestle yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.